A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih Bu. Dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu atas kesempatannya lagi. Seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian kita pada hari ini, langsung aja ya Bu ya. Ya, didengerin boleh, diikutin boleh. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullah. Bisa Bu? Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullah. Ya udah, dengerin saya dulu ya Bu ya. Iya. Ini zaman sudah akhir, jaga iman, jangan tergelincir lewat manakib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir, bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullah. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa, mari sama-sama kita bertawasul terlebih dahulu. Hadirkan hati seluruh zahir batin, jiwa raga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadiratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadirati seluruh para malaikatul muqarrabun yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh para malaikat yang menjaga zahir wal batin diri, khususan seluruh ibu-ibu yang ada di majelis zikir Al-Hidayah ini, khususan malaikat Jibril, Israfil, Israil, dan malaikat Mikail,
seluruh elemen dan unsur yang ada pada zahir wal batin diri ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadirati seluruh para anbiya wal mursalin, dari mulai Nabi Adam, Idris, Nafok, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'ad, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isya, akhirnya Nabi Muhammad SAW. Khususan Nabi Sis alaihi salam, Nabi Khidir alaihi salam, khususan Rasul Ulul Azmi, Habibullah, Khalilullah, Kalamullah, Khalifullah, Najiullah, khususan ila hadirati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Saleh, Allahumma shalli ala sayyidina, khususan ila hadirati seluruh para imam, khususan ila hadirati seluruh para kekasih-kasih Allah, khususan Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah, dan seluruh para wali songo, seluruh para habaib, seluruh para alim ulama, seluruh guru-guru kami, seluruh leluhur-leluhur kita semua ya Bu ya, yang telah mendahului kita, kemudian seluruh para penghuni kubur, khususan kaum muslimin wal muslimat, khususan yang ada di desa Saragan ini, baik yang ada di pekuburan Saragan, Sekepet, Perembun, Mirit, Perentul dan sebagainya, seluruh saudara-saudari sebangsa dan setanah air, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin dan makhluk apapun itu, yang hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Dari mulai alam malak, malakut, jabarut, jabariyah, wahdatul wujudillah. Dan untuk diri pribadi Ibu, monggo disebutkan khususan Sumaila Nafsi, namanya Ibu binti Ya Allah, jadikan kami wanita-wanita salihah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, berkahi kehidupan dunia dan akhirat kami, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kuatkan iman dan Islam kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim.
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kali ini mohon izinkan saya ya Bu ya membahas sedikit tentang tawasul ya Bu ya. Kemudian membahas sedikit tentang wasilah. Jadi kalau misalnya kita bertawasul, bukan berarti kita itu minta ke Kanjeng Nabi gitu ya Bu ya. Bukan berarti kita minta ke kekasih-kekasihnya Allah, tapi kita mintanya tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui atau melewati wasilah para kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Karena kita itu manusia yang kotor ya Bu ya. Kita itu manusia yang senantiasa sering banget gitu berbuat dosa, berbuat khilaf, berbuat salah. Sedangkan Gusti Allah itu maha suci. Gusti Allah itu senang sama orang-orang yang suci. Kalau kita mau doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu nih kuncinya berdoa gimana supaya cepat dikabulkan. Salah satunya adalah melalui wasilah dari kekasih-kekasih Allah. Karena ketika kita berdoa Ibu, itu banyak sekali doa-doa yang nyangkut. Jadi ketika Ibu misalnya di sini berdoa ya, itu nanti doa Ibu tuh naik. Ada yang namanya pintu langit pertama, kemudian pintu langit kedua. Kenapa banyak nyangkut gitu? Karena kita manusia biasanya cuma sibuk meminta ya Bu ya. Iya, kita manusia biasanya cuma sibuk mau ini mau itu segala macam gitu. Tapi kebanyakan manusia di sana nanti juga banyak orang-orang yang merugi, di mana kita merasa bahwa kita udah berlaku baik, kita udah berbuat baik, kita udah melakukan hal-hal yang sekiranya itu kayaknya bagus gitu ya Bu ya. Ternyata di sana merugi. Kenapa merugi? Karena kita terlalu menghitung-hitung amal kita, sedangkan kita sering lupa untuk meminta ampunan atas dosa-dosa kita. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi di sini kalau saya kayak gini terus diem Ibu, kemudian Ibu suka lihat saya kayak gitu ya, kayak itu namanya jazbah ilahiyah. Itu namanya ketika apa yang diucapkan ini sebelum disampaikan di sini kan biasanya munajat ya Bu ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya Allah, tolong kasih petunjuk apa yang memang seharusnya hari ini disampaikan kepada kita semua di sini supaya benar-benar tersampaikan gitu. Ketika dikasih tahu, saya juga kadang merasa bahwa gak pantas Bu, maksudnya kayak ya Allah, saya tuh gak pantas nyampein ini semua gitu. Tapi kalau gak disampaikan, gimana kita semua mau tahu gitu ya Bu ya. Jadi di sini saya sangat mohon sekali, gak usah lihat siapa sayanya atau bagaimana, saya pasti banyak dosanya ya Bu ya, banyak salahnya. Tapi perhatikan apa-apa yang disampaikan gitu. Karena saya sendiri pun ketika menyampaikan, saya ngerasa nggak sanggup Ibu. Saya ngerasa ya Allah, apa mungkin harus disampaikan gitu. Sedangkan saya sendiri dosanya masih banyak Bu.
saya sendiri manusia yang kotor gitu. Tapi apa-apa yang disampaikan ini memang apa-apa yang sudah dilakukan. Jadi tolong diambil hikmah dan pelajarannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita ya Bu ya, terutama untuk kehidupan dunia dan akhirat kita gitu. Karena di sini di Al-Qur'an surah Al-Kahf, saya baca artinya ya Bu ya. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan sebenarnya, dan Al-Qur'an itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau, di sini Rasulullah SAW, hanya sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Sekarang kan Rasulullah udah nggak ada ya Bu ya? Iya, udah wafat. Kalau kita sering dengar bahwa al-ulama warasatul anbiya, di mana para ulama itu merupakan penerus-penerus para nabi. Kita belajar dari guru-guru kita belajar dari para alim ulama, kita belajar dari para kekasih-kekasih Allah. Kemudian Rasul itu mewariskan ilmu-ilmunya kepada para kekasih-kekasih Allah. Rasul itu mewariskan kepada para alim ulama. Sehingga di sini mengapa kita harus rajin atau banyak menuntut ilmu, supaya Allah mewariskan ya melalui kekasih-kasihnya dan para alim ulama ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian di sini ayat 107, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berimanlah kamu kepadanya Al-Qur'an atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkulkan wajah dan bersujud. Jadi mau kita beriman, mau kita tidak beriman, bagi Allah itu gak ada urusan ya Bu ya? Iya. Mau kita beriman, mau kita gak beriman, bagi Allah itu gak ada urusan. Yang butuh siapa Ibu? Kita ya Bu ya. Yang butuh kita semua ini, manusia, semua makhluk ciptaan Tuhan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat 110, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja yang dapat kamu menyeru. Itu ada di Asmaul Husna, boleh dipakai kalau ibu lagi ingin sebut-sebut nama Allah, biasanya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, monggo dipanggil ya Bu ya. Ingin membersihkan diri, mensucikan diri, silakan dipakai ya Allah, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Fatah, ya Rozak, ya Allah, semua ya Bu ya. Kemudian di sini, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Kita masuk ke bab praktek. Di sini praktek sedikit tentang sholat Ibu ya, dikit-dikit biar nanti dipraktekkan. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Kemudian, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara keduanya. Gini, insya Allah, jadi ketika kita sholat apapun itu Ibu ya, ini khususnya sholat pribadi di rumah gitu, lagi kita sendiri. Kalau misalnya kita lagi sholat, jangan kita suaranya tuh sampai yang kenceng banget, auzubillahi minasyaitonirrajim, sampai semuanya misalnya kedengaran gitu ya. Karena apa? Ketika kita melantunkan suara keras-keras, itu yang ada kita bukan fokus kepada Tuhannya, tapi kita fokus kepada udah bener belum ya bacaannya. Kayaknya tadi ada yang salah deh gini-gini. Jadi yang kita pikirkan itu lebih kepada konteksnya ya Bu ya, atau teksnya. Itu untuk suara keras.
Kemudian di sini jangan juga nggak ada suaranya. Jadi misalnya Allahu Akbar gitu ya. Terus habis itu nggak ada suaranya. Nah, itu yang bekerja adalah pikiran kita. Pikirannya kemana? Mana ya Bu ya? Tahu-tahu yang dipikirin tadi ngapain, kemarin ngapain, besok ngapain. Terus tadi di mana ya itu ya, gitu. Kuncinya di situ Ibu. Jadi kenapa di Al-Quran ini dijelaskan bahwa nggak boleh terlalu keras-keras ya. Nanti kita fokusnya bukan ke Allahnya gitu. Nggak boleh terlalu, nggak ada suaranya ya. Nanti yang ada malah pikirannya yang enggak gitu. Jadi sekali lagi tolong diambil yang positifnya aja, yang cocoknya aja ya Bu ya. Saya pun masih belajar. Jadi misalnya kalau kita sholat gini, Ibu misalnya sholat apa nih Bu? Misalnya sholat maghrib ya Bu ya. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Itu tolong diniatkan. Kita semua di sini sudah ngaji batin ya Bu ya? Iya. Dimana kita belajar bahwa di dalam diri kita, di dalam zohir kita ini ada badan halus ya Bu ya. Banyak sekali unsur, ada ruh, ada nyawa, ada nafsu, ada sukma, semuanya. Pada saat Ibu berdiri sebelum takbir, tolong dalam hati juga disebutkan bahwa seperti ini kurang lebih, ya Allah, hamba niat, kami niat, hamba berarti kan diri pribadi ya Bu ya. Kami di sini maksudnya seluruh unsur yang ada dalam diri kita, elemen. Jadi semuanya tunduk Bu, nggak cuma badan zahir kita aja. Jadi yang di dalam nurut sama kita ketika mau mengabdi atau menyembah atau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang lebih seperti ini apa yang saya ketahui sesuai kesanggupan saya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba niat, kami niat seluruh apa yang ada pada zahirul wa batin diri kami, niat sholat misalnya tadi ya maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah itu nanti semua fokus Bu. Jadi pikiran, hati, apa semua segala macam itu udah langsung, karena langsung ibaratnya yang mimpin imamnya udah dibilangin ya jangan kemana-mana gitu, pikiran, hati segala macam. Kemudian baru kita bertakbir ya Bu ya. Pada saat Allahu Akbar kita benar-benar hadirkan hati, semuanya hadir bahwa ya Allah, gak ada lagi yang lebih besar gitu, hanya Engkau Tuhan yang maha besar. Kemudian setelah itu surat apapun gitu yang Ibu baca, kalau bisa dikit-dikit kita maknai artinya gitu ya Bu ya. Misalnya baca Fatihah misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu benar-benar dihayatin Ibu. Pemilik hari pembalasan. Kemudian hanya kepadamu kami menyembah dan mohon pertolongan. Jadi pada saat kita sholat, kita takbir, kemudian kita ini ya Bu ya ruku, kemudian kita sujud, itu kita benar-benar membawa seluruh badan kita, zohir kita benar-benar takwa, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu sedikit demi sedikit apa aja yang misalnya Ibu tahu, bacaan-bacaan yang sekiranya nggak cuma Arabnya aja tapi kita paham gitu. Di balik semua itu ternyata kita itu harus membawa semua zahir batin diri kita untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Allah itu memandang batinnya ibu-ibu semua di sini nih. Kita berdiri begini, yang Allah pandang itu langsung nembus Bu. Jadi kalau kita belum belajar batin, kita kan nggak tahu ya pikirannya kemana-mana. Sebenarnya kalau kita udah belajar itu kita malu Bu. Saya lagi ngadep Tuhan saya ya, tapi kok pikiran saya kemana-mana gitu. Iya, saya lagi ngadep Tuhan saya. Iya, saya lagi ngadep Tuhan saya ya, tapi kok nafsu saya mikirin ini, mikirin itu gitu. Nanti kayak berasa, aduh ya Allah malu ya gitu. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim gitu. Kayaknya tuh kesannya tuh gimana gitu. Kesannya susah Bu diungkapkan, malu deh pokoknya gitu ya. Nah insya Allah pelan-pelan begitu ya Bu ya. Jadi kalau udah tahu semuanya yang ada di badan Ibu nih, semua unsur, angin, kan terdiri dari banyak unsur ya, angin, udara, air, tanah, api gitu, semuanya
kompak gitu, bahkan nafsu pun kompak gitu ya. Ayo tunduk gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatkan lagi bahwa apa sih yang paling pasti, kita semua nanti akan kembali ke alam yang lebih hakiki ya Bu ya. Ya. Kehidupan setelah kematian nanti masih panjang. Mudah-mudahan dimudahkan jalannya. Di sini kita belajar bawa bekal semuanya bareng-bareng. Yuk sama-sama supaya kita nanti kehidupan setelah kematiannya enak ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan begitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semua tergantung niatnya. Di sini sering banget saya ulang-ulang tentang taubat karena ini penting sekali. Dimana ketika saya utarakan itu Bu, saya itu maksudnya pasti minta dulu lah gitu ke Gusti Allah. Kenapa sih harus dikasih tahu supaya kita semua di sini paham gitu. Kita tuh memang diharuskan untuk berbuat baik ya kepada siapapun, kepada siapa aja, hadirkan hati, niatnya lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Tapi jangan lupa kita manusia juga sering ulang-ulang dosa. Jangan sampai kita rugi gitu nanti di sana. Kita anggapnya ya Bu ya, saya kesana udah saya banyak nih bawa ini segala macam amal gitu, cukup tiba-tiba nyampe situ ditimbang kan, terus lah kok dikit Gusti Allah gitu misalnya. Nah terus lah kamu gimana sih, kamu memang sering beramal, kamu memang sering ini, tapi coba kamu perhatikan bagaimana perilakumu, sikapmu terhadap saudara-saudarimu gitu. Kenapa ada riwayat bahwa tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Gitu ya Bu ya. Jadi ketika kita berlaku baik, berbuat baik, melaksanakan apa-apa yang baik-baik, jangan lupa bahwa kita itu harus selain hablum minallah juga hablum minanas. Karena ukuran kedekatan seseorang kepada hambanya itu dilihat dari bagaimana orang itu lakukan makhluknya Tuhan gitu ya Bu ya, baik kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, apalagi kepada orang-orang yang sering ketemu kayak gini gitu ya Bu ya. Nah kalau misalnya tetangga semua, jadi hati-hati jangan sampai kita nyimpen hal-hal yang dirasa itu merugikan hati kita ya Bu ya. Ya pokoknya ukurannya gini, kalau misalnya kita atau ada orang masih susah ngelihat orang seneng melihat orang susah, berarti imannya belum sempurna. Sempurnanya diraih dengan apa? Kita senang ngelihat teman kita senang. Kita susah sedih juga ngelihat teman kita susah dan sedih. Di situ ukurannya ya Bu ya. Iya. Jadi kita harus benar-benar pahami bahwa jangan sampai kita itu jadi orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita itu nanti bawa bekal yang banyak, tapi ketika di hari H malah hilang, hangus. Banyak Bu, sering ya kita jumpai orang ini ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, kemudian apalagi hajinya rajin, terus semuanya rajin gitu ya. Tapi bagaimana perlakuannya terhadap tetangganya gitu ya? Bagaimana perlakuannya terhadap anak yatim piatu gitu? Kalau kita Bu udah deket ya sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tuh kayak mau bilang gini, kamu kalau mau deket sama aku ya, kamu itu jangan langsung ke aku. Aku sudah menurunkan manusia-manusia yang menjadi panutan atau wakil-wakilku di bumi. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa ketika Rasulullah diciptakan kemudian beliau menjadi panutan. Ini loh contoh Rasulku, ini loh contoh para anbiya gitu ya. Bagaimana Rasulullah merawat anak yatim piatu. Bagaimana Rasulullah ketika beliau berdakwah, beliau tidak pernah yang namanya bahkan dendam ya Bu ya terhadap musuhnya gitu. Beliau dilempari batu sampai berdarah-darah. Kemudian apalagi Bu? Semuanya perjuangannya tuh luar biasa, tapi beliau tidak pernah menyimpan rasa dendam sedikit pun gitu. Jadi di sini banyak sekali hal-hal atau rahasia yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita dihina gitu ya Bu ya, Rasul kenapa nggak pernah balas? Beliau tuh tahu rahasianya. Rahasianya malah beliau mendoakan ya Bu ya orang tersebut supaya dapat hidayah. Karena ketika kita mendoakan orang lain, selain baik untuk diri orang tersebut, itu juga balik lagi ke diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan balik lagi buat diri kita sendiri. Jadi nggak ada yang sia-sia.
Rahasia doa pertama, Ibu jangan lupa ya, bersih, harus dalam keadaan bersih, wudu, kemudian pokoknya intinya membersihkan diri. Kemudian habis itu apalagi Bu, masih ingat ya? Syahadat, apalagi sholawat. Jangan lupa wasilah, kirimkan melalui para kekasih-kekasih Allah, intinya yang lebih suci lah dari kita gitu ya Bu ya. Kalau kita mah apa gitu ya, jadi lewat beliau, contohnya lewat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau lewat misalnya Syekh Hasan Al-Basri, atau lewat pokoknya yang Ibu rasa lebih alim gitu ya, seperti Habib Umar bin Hafiz. Pokoknya melalui guru-guru Ibu juga boleh gitu. Siapapun yang sekiranya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutlah nama-nama Allah seperti yang tadi dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam Asmaul Husna. Kalau Ibu misalnya yang namanya, saya paham Bu, misalnya saya nggak hafal Mbak Linda, ini artinya apa gitu ya. Misalnya yang mujib apa, terus habis itu ya goni apa, ya udah, Allah itu yang menciptakan bahasa ya Bu ya. Kita pakai bahasa apa aja Allah tahu. Kalau misalnya Ibu misalnya di sini gak hafal Asmaul Husnanya, misalnya kita butuhnya apa, ya udah bilang gitu. Karena apa? Tanpa kita bilang pun sesungguhnya Allah itu udah tahu gitu. Dia kan langsung mandang ya Bu, mandang ke batin. Makanya di sini pentingnya kita perbaiki niat. Karena Allah itu memandangnya ke batin. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim ini, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, sungguh Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan Allah memandang hati atau kolbu dan amal kalian. Di sini pentingnya bahwa ketika kita beramal, yang pertama kita perbaiki adalah niat ya Bu ya. Niatnya wajib lillahi ta'ala karena Allah. Selain itu nggak ada yang jamin Bu. Karena ini kenapa harus disampaikan, banyak banget saudara-saudari kita yang ketika melakukan amalan niatnya salah, tidak lillah karena Allah, itu malah yang ngikutin, yang dampingin, paham ya Bu ya, energi-energi yang negatif. Nauzubillahi min zalik. Pokoknya apapun itu perbuatan baik yang Ibu lakukan, bismillah, jangan lupa syahadat, sholawat, niatnya lillahi ta'ala karena Allah. Itu aja niatnya. Abis itu Ibu berdoa, minta apa silakan langsung dipanggil. Gak usah misalnya baca, aku misalnya lagi hamil ya Bu ya, terus baca surat ini biar anaknya ganteng gitu ya, kan ada ya Bu ya. Ya sebenarnya sih niatnya bagus gitu, cuma caranya aja nih gitu ya. Boleh baca aja dulu, mintanya setelah itu, jangan dicampur. Karena gini, energi negatif bisa baca energinya Ibu ya. Kita kan nggak ngelihat, tapi mereka tahu, mereka lihat. Wah nih orang nih ibadah tapi niatnya ini, jadi dia ngikut kayak gitu. Nauzubillahi min zalik ya. Tolong ini diperhatikan baik-baik. Kemudian pentingnya senantiasa hadirkan hati dalam setiap perbuatan, perbaiki niat, menuntut ilmu untuk menyempurnakan amal. Jadi kenapa kita itu harus menuntut ilmu sampai akhir hayat? Karena ilmu itu penting ya Bu ya. Mau dunia butuh ilmu, mau akhirat juga dengan ilmu. Kalau ibu-ibu sekiranya nggak nuntut ilmu nih ke masjid tercinta ini ya, Al Hidayah, ibu-ibu tahu nggak? Ternyata kayak gini ya. Nggak tahu ya Bu ya? Oh ternyata begitu ya gitu. Itu benar Bu. Ketika Ibu berdoa, kenapa itu misalnya jarang dikabulkan atau mungkin kok lama banget ya Allah? Itu doa-doanya pada nyangkut Bu. Iya, kan naik nih, baru nyampe sini gitu. Nanti pintu langit ada terbuka, naik lagi. Itulah mengapa kita tuh bersihin diri dulu gitu. Jadi jangan salahin Gusti Allah kalau doa kita nggak terkabul. Bukan karena Allahnya yang pelit ya Bu ya, tapi karena kitanya yang banyak dosa, kitanya yang banyak salah gitu. Itulah kenapa guru-guru kita tuh mengajarkan bahwa kalau kamu minta sesuatu itu lewat wasilah ini gitu ya Bu ya. Nah, tapi perbaiki niatnya. Jadi bukan kita meminta kepada beliau, tapi kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui orang-orang suci. Ya, Allahu a'lam bishawab, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya yang penting untuk diperhatikan, kita tetap berbuat baik, berlomba-lomba dalam beramal dan ikhlas. Ikhlas itu penting ya Bu ya.
Kuncinya hidup menurut Syekh Abdul Qadir apa Bu? Udah sering kali saya ulang-ulang. Ilmu, amal, ikhlas. Oke. Jadi kalau habis beramal udah nggak usah diingat, ingat ya Bu ya. Iya. Balasan dari Gusti Allah itu lebih luar biasa. Balasan dari Gusti Allah itu lebih nggak terbayangkan Bu, nggak terbayangkan. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Kadang mau ngomong apa yang mau diomongin gitu. Allah itu maha indah, maha kuasa, makanya tidak ada kata-kata atau gambaran apapun di dunia ini yang mampu menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti ciptaannya, tidak seperti apa yang bisa masuk ke otak kita. Karena otak kita itu terbatas ya Bu ya. Ya. Dimana, aduh, susah pokoknya dibilangnya. Kemudian di sini, tetapi kita harus sibuk menghitung banyaknya dosa-dosa kita, tapi nggak cuma dihitung, gimana caranya kita perbaiki ya Bu ya. Jadi mohon dilanjutkan, kalau mau berdoa itu insya Allah caranya seperti itu, monggo. Jadi insya Allah saya cuma kasih tahu jalannya ya Bu ya, kasih tahu pintunya, silakan dilakukan sendiri, dirasakan sendiri, kemudian nanti bisa di-sharing bagi yang sudah melaksanakannya gitu. Insya Allah pasti ada perubahannya Bu, insya Allah. Kemudian setelah itu jangan sampai amalan yang banyak itu terkikis karena dosa-dosa yang kita lupa untuk memohonkan ampunan. Betapa banyak manusia yang rajin tahajud, rajin sedekah, rajin ibadah, tetapi ia menghardik dan menyakiti hati saudaranya. Jadi daripada ngomong yang mungkin nyakitin orang lain, mendingan kita diem ya Bu ya. Iya. Kemudian mereka beramal tanpa ilmu, beramal dengan tidak membersihkan diri, dan mereka beramal dalam keadaan hati yang kotor. Kalau di Asmaul Husna banyak yang Allah memiliki kebalikan sifatnya ya Bu ya, tapi tidak dengan yang kudus. Kudus itu artinya suci. Ada nggak Allah punya sifat kebalikan dari suci? Nggak ada ya Bu ya? Nggak ada kan? Allah itu bersih, nggak ada kebalikannya kok kotor, nggak ada. Kalau misalnya Allah Maha Pengasih Penyayang, memang ada kebalikannya, Allah itu luar biasa balasannya gitu ya, serem juga gitu. Tapi kalau untuk Allah Maha Suci, ini luar biasa gitu. Makanya sering-sering kita baca supaya kita disucikan oleh Allah dan senantiasa bersama Allah, sehingga kita dibukakan Bu rahasia-rahasia Allah. Karena untuk mencapai derajat keimanan nggak mungkin kalau cuma teori ya Bu ya. Jadi saya di sini juga percuma Bu kalau misalnya ngasih tahu tapi cuma teori. Di sini harapannya adalah bisa sama-sama gitu kita laksanakan bareng-bareng, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian terakhir nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qalbu itu adalah tempat Allah memandang, dan lisan itu adalah hambanya qalbu. Jadi kalau kita mau mengukur bagaimana dalamnya hati seseorang, perhatikan apa-apa yang keluar dari lisannya, gitu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wahai kaumku, awasilah bagaimana Tuhan kalian memandang, baik dalam keramaian maupun dalam kesendirian. Tempatkanlah Tuhan di hadapan mata kalian, seakan-akan Dia menatap kalian. Jadi ketika kita sholat, kita udah hadirin semua, aduh Allah ini lagi lihat saya harus benar-benar gitu, kurang lebih ya Bu ya. Iya. Karena hakikatnya Dia memang melihat kita semua, kitanya yang gitulah. Kemudian siapa yang berzikir kepada Allah dengan hatinya, maka dia benar-benar telah berzikir. Sedangkan lisan adalah hamba dan pengikut hati. Jadi ukuran kolbu itu berzikir, kolbu itu sadar akan Tuhannya, perhatikan apa-apa yang keluar dari lisannya. Jadi kalau ibu-ibu di sini misalnya dengerin ceramah gitu ya Bu ya, nonton ceramah di mana atau kapanpun itu, misalnya di televisi atau dimanapun, perhatikan apa-apa yang keluar dari lisan si penceramah gitu ya Bu ya, siapapun itu. Kalau seandainya atau sekiranya apa yang dikeluarkan itu menggetarkan kalbunya ibu, terus habis itu melembutkan
hatinya ibu, ya, itu ukurannya ada di rahmatan lil alamin. Rasul itu mencontohkan sebagai rahmat ya Bu ya. Ya, jadi ketika keluar itu tidak ada cacian, tidak ada makian, terus nggak ada saling sindir menyindir, nggak ada saling benar membenarkan. Yang ada mari yuk kita sama-sama. Kalau udah yang kayak gitu ya Bu ya, itu bukannya melembutkan hati, tapi nanti malah mengeraskan hati. Kita itu dengerin nasihat supaya apa sih? Supaya hati kita lembut gitu kan ya Bu ya, supaya hati kita tersentuh gitu. Kalau makin keras ya buat apa? Hayu gitu. Nanti yang ada malah itu ya, perangnya itu ke fisik. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai. Jadi kita juga harus pintar-pintar juga untuk mengkonsumsi ya, atau lebih menyerap lah gitu apa-apa yang disampaikan. Ini sampai jam 4 gak apa-apa ya Bu ya? Ya, kita zikir dulu ya Bu ya, supaya hatinya tenang. Monggo, posisi yang enak terserah Ibu bagaimana. Ya Allah, hamba niat, kami niat seluruh ibu-ibu di Masjid Al-Hidayah tercinta ini niat berzikir lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Afdal zikir Ibu nanti boleh diikutin ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo. La ilaha illallah. 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 Ilaha illallah. La 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 ilaha illallah. Naikin levelnya Bu. Illallah. 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 Illallah.
illallah, illallah, Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Hu ahad, 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 hu wahid, 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 hu wahid. Hus-samad, 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 hus-samad. Allah akan mengembalikannya lagi kepada manusia, panutan kita semua ya Bu ya, kepada Habibullah, 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 Habibullah. Siapa Ibu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jangan lupa tutup dengan salawat. Moga kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, walhamdulillah mithla dzalik, wa la ilaha illallah mithla dzalik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'ati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'ati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'ati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Ya Kudus, 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 ya Rahman, ya Rahim, 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 ya Rahman
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala kehilafan kami ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik dosa-dosa kami terdahulu, dosa-dosa kami kini, maupun dosa-dosa kami yang akan datang ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sucikan kami ya Allah, sucikan kami ya Allah, sucikan kami ya Allah, agar kami senantiasa bersamamu dalam setiap keadaan ya Allah. Bimbing kami ya Allah dalam setiap detik nafas kehidupan kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkahi usia kami ya Allah, jadikan manfaat umur kami ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, sebaik-baik doa wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan tiada suatu kemelekatan apapun ya Allah kecuali hanya kepadamu ya Allah. Bersihkan kami ya Allah, bersihkan kami ya Allah. Izinkan kami kelak kembali kepadamu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan kami siap ya Allah menjalani kehidupan setelah kematian ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bimbing kami ya Allah, genggam senantiasa hati kami ya Allah, genggam senantiasa zahir wal batin diri kami ya Allah, agar kami senantiasa dapat mengikuti jalan lurus-Mu ya Allah, agar kami senantiasa dapat menjadi manusia-manusia yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang soleh-solehah ya Allah, anak-anak yang telah dapat mendoakan kami ya Allah, anak-anak yang telah dapat mengirimkan kami ya Allah, mengangkat derajat kami ya Allah, dunia wal akhirat. Anak-anak yang tidak lupa kepada kedua orang tuanya ya Allah, anak-anak yang Kau cintai ya Allah, anak-anak yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Terima seluruh apa-apa yang kami kerjakan ya Allah, yang kami lakukan ya Allah. Sesungguhnya segala sesuatu apapun yang bisa kami lakukan hakikatnya adalah kehendak dari-Mu ya Allah, izin dari-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jika bukan kepadamu maka kepada siapa lagi kami meminta ya Allah, kepada siapa lagi kami memohon ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik tempat kembali, Engkau adalah sebaik-baik tempat kembali ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik tempat kembali ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jika Engkau sedang menguji saudara-saudari kami dengan kesakitan, dengan ketidakberdayaan, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui yang terbaik bagi kita semua ya Allah. Jika sakit itu dapat mengurangi dosanya, maka sabarkanlah ya Allah. Engkau yang lebih mengetahui ya Allah apa-apa yang tidak kami ketahui ya Allah.
Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kabulkan doa-doa kami yang baik-baik ya Allah, niat-niat kami yang baik-baik ya Allah, ridhoi kami ya Allah. Khususan monggo Ibu disebutkan sumaila nafsi, minta yang baik-baik ya Bu ya. Insya Allah melalui wasilah dari para pengasih Allah lebih memudahkan doa kita sampai kepada Allah. Monggo didoakan saudara-saudarinya yang mungkin sedang terkena musibah, yang mungkin sedang terkena penyakit, atau mungkin sedang diuji, bahkan mungkin diri kita sendiri ya Allah yang sedang diuji. Mudah-mudahan Allah meridhoi setiap langkah kita ya Bu ya. Yang paling penting mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya lupa sebelum salam, ini buat Ibu yang pernah nanya waktu itu kalau nggak salah ini Belinda, kalau kelenjar getah bening obatnya apa ya? Itu ya Bu. Nah, maksudnya alhamdulillah kemarin ada kasus kayak gitu. Insya Allah dikasih taunya suruh banyak konsumsi ini Bu, apa itu, rumput laut ya. Iya, rumput laut digadoin gitu, maksudnya itu dulu kan amis ya, amis banget kan, itu dicuci dulu kan dalam keadaan air mengalir biasanya gitu, terus kemudian direbus, didinginin dulu baru dimakan. Itu buat benjolan-benjolan yang sini seperti kayak kelenjar getah bening kayak gitu yang buat di sini. Itu kandungannya Bu. Itu nanti dicek dulu Ibu, maksudnya apa nih penyebabnya gitu. Iya, biasa dimakan kayak agar-agar gitu Bu. Itu pagi sore. Itu kasusnya untuk yang di sini ya Bu ya, untuk yang di sini atau yang di maksudnya kelenjar maksudnya yang di sini. Tapi gini, kan yang namanya benjolan itu ada banyak, ada yang tumor gitu ya, maaf ya, ada yang apa segala macam, itu didiagnosa dulu nanti apa gitu. Kalau yang kemarin saya dapat itu, insya Allah itu beliau itu sakitnya, maksudnya di daerah sini gitu, daerah sini kemudian kalau nggak bukan, memang kelenjar getah bening kayak gitu, kurang lebih banyak konsumsi itu rumput laut, tapi ke medis juga tetap periksa ya Bu ya. Iya, itu dilanjutkan sekali lagi karena bahan alami, insya Allah dalamnya itu ada zat-zat tertentu yang bisa buat menurunkan itulah kayak gitu. Jadi yang sabar ya Bu ya, namanya juga kan kita usaha, yang penting udah dikasih tahu nih ya, monggo dijalankan. Kemudian untuk gini, sekarang diberitakan lagi heboh itu ya Bu ya, anak-anak kecil yang dia kena ginjal ya Bu ya, gara-gara minum obat ini ya, apa, penurun panas atau apa itu, wallahu alam mereknya pokoknya apalah gitu ya. Jadi kalau nanti kita di sini punya balita, punya bayi, punya cucu, anak atau siapa yang mungkin demam gitu ya Bu ya, nggak turun-turun, jangan langsung diminumin itu, tapi minumin air kelapa muda ya Bu ya. Iya, insya Allah lebih sehat, lebih gampang kan Bu dicarinya ya Bu ya. Iya, tapi itu bagus untuk penurun panas demam anak gitu. Itu memang sering ya Bu ya, saya ngomong begini ya karena ponakan saya kan sering sakit demam kayak gitu, dikasih taunya yang minum air kelapa muda, jangan kan saya pun juga gitu. Kemudian karena itu tadi obat-obat kimia atau itu kan berpengaruh kepada organ yang lain ya Bu ya. Kalau kita bisa pakai yang alami ya monggo yang alami dulu, yang penting niatnya lillahi ta'ala karena Allah itu menciptakan semuanya untuk kita manusia di bumi ini Bu gitu. Jadi ada penyakit dikasih obatnya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian untuk ibu-ibu dimasak direbus Ibu biasa. Direbus kan itu amis banget kan, dicuci bersih, air mengalir kan direbus nih, terus ditunggu dulu, biasanya didinginin dulu baru dimakan biasa, palingan setengah gelas lah pagi, nanti sore setengah gelas lagi gitu. Satu lagi untuk radikal bebas. Kalau radikal bebas itu gini, misalnya kita kan wanita ya Bu ya, kita kan sering yang namanya suntik KB gitu ya, kadang kan gak semua cocok ya Bu ya. Ya, terus di badan tuh kotor ya Bu ya badannya ya, saya pun juga begitu, makanya
ketika maksudnya lepas KB jadi keluar semua nih gitu. Terus habis itu untuk radikal bebas bisa terpengaruh dari makanan yang sering dikonsumsi, pokoknya yang nggak sehat-sehat, junk food gitu ya Bu ya. Kemudian kosmetik, nah kita kan namanya cewek ya Bu ya, saya juga iya. Terus habis itu pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan radikal bebas atau sesuatu yang meracuni tubuh gitu, kayak misalnya asap kendaraan, debu dan sebagainya, itu yang kehirup ke kita terus diolah di dalam tubuh, itu bisa menghambat atau membentuk ya sama benjolan bisa, terus menghambat saraf-saraf bisa. Itu kita insya Allah bisa banyak konsumsi ini Bu, pucuk daun pisang ya, pucuk daun pisang yang masih muda, jangan yang pahit, tapi kalau Ibu doyan pahit ya nggak apa-apa, pisang apa aja ya. Yang penting pucuknya, karena ketika dia baru numbuh itu ada zat-zat tertentu yang bisa melawan racun dalam tubuh gitu. Jadi kayak detox, insya Allah kayak gitu ya Bu ya, insya Allah begitu. Buat ibu-ibu yang mau tanya langsung, caranya tanya ke Gusti Allah, ya monggo udah dikasih tahu jalannya Bu ya. Salat hajat, istikharah, minta dikasih petunjuk doa obatnya misalnya sakit apa, ya udah kurang lebih saya dikasih taunya untuk minggu ini 3 itu dulu. Alhamdulillah, maksudnya ada yang tanya terus ini ya monggo dilaksanakan gitu. Tapi medis tetap dicek ya Bu ya. Kalau bisa setelah konsumsi itu misalnya tunggu sampai minimal 2 minggu, kemudian sampai 3 bulan dicek lagi ada perubahan nggak. Dirasa ada perubahan atau penurunan, monggo dilanjutkan. Karena kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu Bu, Allah yang ciptain penyakit, Allah juga yang kasih obatnya gitu. Harus yakin bener-bener lillahi ta'ala, yakin ya Bu ya? Iya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.